Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing cara membuat mie sehat tanpa pengawet. Bahan-bahannya cukup mudah, simple, dan tidak macam-macam. Kita pakai 3 butir telur, pakai putih dan juga kuningnya, boleh pakai telur bebek, 1 gelas air putih, dan 1/4 sendok teh garam halus, dan 1 kilo terigu cakra atau segitiga biru. Saya pakai cakra ya. 3 butir telur ini beratnya kurang lebih sekitar 150 gram, dan 1 gelas air putih ini kurang lebih beratnya sekitar 200 gram. Jadi total berat air dan telur ketika disatukan itu sekitar 350 gram ya. Langsung aja kita masukin garamnya ke dalam telur, kita kocok lepas telur sama garamnya biar merata. Masukkan air, kemudian kita aduk merata air dan telurnya menjadi satu hingga larut. Lalu kita masukkan air yang sudah kita aduk tadi bersama telur ke dalam baskom yang berisikan tepung terigu. Aduk merata, masukkan secara perlahan-lahan sampai semuanya habis. Aduk-aduk ya sampai semuanya habis, sampai adonannya merata. Tidak perlu khawatir ini adonan terlalu lembek atau kekurangan air. Menurut saya sih ini sudah cukup pas. Lalu kita aduk menggunakan tangan, pastikan tangannya bersih ya. Nah, kita sambil remas-remas, sambil diaduk-aduk, sambil ditekan-tekan. Kemudian nanti dijadikan bulatan-bulatan besar ya, menjadi 6 bagian sesuai dengan kebutuhan saja. Nanti biar lebih mudah saat digiling, kita pipihkan adonannya. Kita bentuk menjadi beberapa bulatan besar. Nah, kalau sudah begini, bisa digiling langsung menggunakan mesin yang menggunakan dinamo atau motor listrik ya. Kalau pun tidak punya, sebaiknya didiamkan selama 1 jam minimal ya, biar adonannya tidak terlalu keras. Nanti ketika digiling menggunakan mesin manual, adonannya mudah dibentuk, tidak buyar. Nah, seperti ini adonannya. Karena kita menggunakan mesin manual di engkol, jadi adonannya kita diamkan selama kurang lebih minimal 1 jam. Lebih dari 1 jam juga nggak apa-apa, lebih bagus. Tidak boleh lebih dari 1 hari ya, nanti adonannya basi. Kemudian kita pipihkan adonannya secara berulang sampai adonannya kalis. Kita setting ke bentuk yang lebih tipis lagi. Lakukan secara berulang sampai dengan adonannya menjadi lebar dan lentur. Nah, kita lipat, kita giling lagi. Nanti kita setting lagi sampai ke ukuran yang lebih tipis, dan sesekali kita taburi dengan tepung tapioka agar adonannya ini tidak lengket ya. Kemudian adonannya tidak balik lagi. Nah, kita setting lagi ke bentuk yang lebih tipis lagi. Setelah ini adonan ini kita giling dan siap untuk dicetak menjadi mie. Kalau dirasa kurang tipis, kita tipiskan lagi, kita setting lagi ke settingan yang lebih tipis, lalu kita giling lagi. Nanti kita siapkan alat pemotongnya, kita pasang lalu kita potong. Kita pasang pisau pemotong untuk mie-nya. Nah, ini sudah jadi mie ya. Kita potong sampai habis. Nah, ini sudah jadi berbentuk mie ya. Kalau mie-nya kepanjangan, kita bisa potong menjadi 2 bagian. Kalau dirasa cukup, sesuaikan dengan selera aja atau kebutuhan, mau mie panjang atau mie pendek. Nah, ini setelah selesai semuanya kita giling, kita cetak, kita bentuk, kita gulung mie-nya menjadi beberapa porsi. Biasanya 1 kilo tepung terigu itu bisa menjadi 12 atau 13 porsi. Nah, kalau saya sih biasanya saya jadikan 12 porsi. Beratnya kira-kira sekitar 100 gram, 105 sampai 110 gram. Kalau mau dijadikan 13 porsi itu beratnya sekitar 100 gram. Kalau dijadikan 12 porsi beratnya itu sekitar 105 sampai 110 gram.
Jadi berapa seporsinya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Mau jual mie-nya berapa, seporsinya berapa, lalu kita sesuaikan dengan beratnya. Kalau mau jual mie ayam sekitar 5 ribuan ya beratnya sekitar 60 gram. Kalau mau jual sekitar 10.000 sampai 12.000 per porsi, kita kasih berat mie-nya itu sekitar 100 sampai 110 gram. Nah, ini kita masukkan ke dalam plastik lalu kita seal. Cara ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengawetkan mie tanpa bahan pengawet. Kita bisa simpan di dalam kulkas atau di dalam freezer. Kalau kita simpan di dalam kulkas ini bisa bertahan 5 sampai 7 hari. Ya. Kalau kita simpan di dalam freezer bisa lebih dari 1 bulan tentunya, dan tidak repot-repot lagi kita mengurainya. Takutnya kalau dijadikan satu itu mie-nya menggumpal ya. Kalau kita pisah satu persatu seporsi begini, ini sangat mudah kita masak, tidak menggumpal dengan yang lainnya. Ini adalah salah satu cara kalau kita mau bikin mie untuk stok dagangan besok atau 2 hari berikutnya ya. Saya rasa ini cara yang paling efektif karena mie ini tetap terjaga kualitasnya. Silakan mencoba, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Salam sukses untuk teman-teman semua. Selamat berusaha, semoga sukses dan usahanya berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.